Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berikutnya yaitu pembelajaran yang keempat, yaitu bab 10 ya. Materinya yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Baiklah anak-anakku, ini adalah konsep yang kita pelajari nanti, yaitu yang pertama yaitu sholat jamak, yang kedua sholat qashar, yang ketiga sholat jamak qashar, dan yang keempat hikmah sholat jamak dan qashar. Baiklah anak-anakku, ya, yang pertama yaitu sholat jamak. Ya, pengertian sholat jamak. Jadi sholat jamak itu artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Di sini maksudnya sholat jamak, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Boleh dilaksanakan pada salat pertama atau jamak takdim, atau salat yang kedua yaitu jamak takhir. Kemudian yang berikutnya adalah sebab mengerjakan sholat jamak. Jadi sebab-sebab mengerjakan sholat jamak itu sebagai berikut ya. Yang pertama sedang berada di Arafah dan Musdalifah ketika berhaji. Kemudian dalam keadaan safar atau bepergian jauh dengan tujuan baik ya. Jarak yang ditempuh ini menurut sebagian ulama adalah 80,64 km. Kemudian dalam keadaan sakit ya, yaitu sakit yang menyulitkan pelaksanaan sholat. Kemudian dalam keadaan takut atau sangat khawatir ya, seperti keadaan perang atau sedang terjadi kekacauan ya, angin topan yang mengancam keselamatan. Kemudian dalam keadaan hujan deras ya, ketika sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya karena ada uzur yang lainnya ya. Nabi Muhammad SAW pernah menjamak sholat tidak dalam keadaan hujan dan ketakutan, akan tetapi karena ada uzur tertentu. Macam-macam sholat jamak. Cara mengerjakan sholat jamak itu ada dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat pertama. Misalnya, yaitu menjamak sholat zuhur dengan asar. Ini dikerjakan pada waktu zuhur, ya. Jadi 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya. Ya, ini dilaksanakan pada waktu maghrib. Jadi 3 rakaat sholat maghrib, kemudian melaksanakan 4 rakaat sholat isya. Itu adalah jamak takdim. Kemudian jamak takhir ya, jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Ya, misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar. Ini dikerjakan pada waktu asar. Atau dengan menjamak sholat maghrib dengan isya. Ini dilaksanakan pada waktu isya. Ya, jadi pelaksanaannya itu pada waktu sholat yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah sholat qashar. Jadi pengertian sholat qashar itu adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat fardu ini yang boleh diqashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 ya. Jadi sholat zuhur, asar dan isya. Jadi untuk sholat maghrib dan subuh tidak boleh. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya hanya 3 dan 2. Kemudian yang berikutnya adalah dasar hukum sholat qashar. Ini sesuai dengan surat Quran surat An-Nisa ayat 101 yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisya 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in kiftum ayyaqtinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang berikutnya adalah sebab-sebab mengerjakan sholat qashar. Itu yang pertama dalam keadaan safar dengan tujuan baik, ya.
Jadi jarak yang ditempuh ini menurut sebagian ulama adalah 80,64 km. Kemudian dalam keadaan takut atau sangat khawatir, ya, seperti dalam keadaan perang atau sedang terjadi kekacauan, sehingga dapat mengancam keselamatan. Kemudian yang C adalah jamak qashar. Pengertian sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 salat fardu dalam satu waktu sekaligus, meringkas bilangannya menjadi 2 rakaat masing-masing sholat. Jadi sholat jamak qashar ini boleh dilakukan, ya. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan safar, ya, atau dalam bepergian jauh dengan niat kebaikan. Jadi sholat jamak qashar ini dapat dikerjakan di waktu sholat yang pertama atau jamak takdim, ya, atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Itu adalah pengertian dari sholat jamak qashar. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah sholat jamak qashar. Yang pertama yaitu perjalanan yang menempuh jarak 80,64 km. Ini menurut sebagian para ulama, ya. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan bukan untuk maksiat, ya. Jadi perjalanannya untuk kebaikan, ya. Misalnya haji, umroh, silaturahmi, dan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir. Yang keempat, yaitu sholat di qashar adalah sholat yang 4 rakaat. Ini duhur, asar, dan isya. Jadi yang maghrib sama subuh tidak boleh. Kenapa? Karena rakaatnya 3 dan 2. Yang selanjutnya yaitu hikmah sholat jamak dan qashar. Jadi hikmahnya yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam dengan memberi mereka kemudahan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, salat jamak dan qashar ini merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu pentingnya mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Itu adalah hikmahnya, ya, dari sholat jamak dan qashar. Baiklah anak-anakku, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Tolong tulis di kertas folio, ya. Tuliskan lafadz niat sholat jamak takdim dan jamak takhir, zuhur dengan asar. Ini ada contohnya, ya. Seperti ini, ya. Tulis nama, nomor absen, dan kelas. Ditulis Arabnya, kemudian Latinnya, dan artinya, ya. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.